warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Fitri dalam channel belajar online Solusi Belajar di Era Digital. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya belajar daringnya. Baik, kali ini Bu Fitri akan memasuki bab baru di kelas 8, tepatnya bab yang kedua setelah teks berita, yaitu ada yang tahu? Ya, teks, iklan, slogan, dan poster. Kalau begitu, langsung saja yuk kita mulai materinya. Teks, iklan, slogan, dan poster. Seperti biasa, ada kompetensi dasar yang harus kalian ketahui dan harus kalian capai. Yang pertama adalah 3.3, mengidentifikasi informasi, teks iklan, slogan, atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Bentar. Kemudian yang kedua, ada 4.3, menyimpulkan isi iklan, slogan, atau poster, membanggakan dan memotivasi dari berbagai sumber. Tentunya, tujuan pembelajaran yang harus dicapai juga ada dua. Yang pertama adalah peserta didik mampu mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Yang kedua, peserta didik mampu menyimpulkan isi iklan, slogan, atau poster yang membanggakan dan memotivasi dari berbagai sumber. Sebelumnya, kita harus tahu dulu pengertian iklan, slogan, dan poster. Yang pertama, iklan. Iklan adalah pesan untuk mendorong, membujuk, atau memberikan persuasi atau ajakan kepada khalayak ramai agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Jelas ya, kalau yang berhubungan dengan iklan, itu pasti ada barang atau jasa yang ditawarkan. Selain itu, iklan juga dapat diartikan pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual atau dipasang di dalam media massa atau tempat-tempat umum. Ya, biasanya dia mengandung sisi komersial, itu iklan. Kemudian iklan dibuat dengan tujuan agar masyarakat tertarik untuk membeli atau menggunakan barang atau jasa yang dilakukan atau ditawarkan. Kalau slogan itu adalah perkataan atau kalimat yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk menjelaskan tujuan suatu ideologi, kemudian golongan, organisasi, partai politik, dan sebagainya. Bersifat untuk membangkitkan semangat suatu prinsip hidup. Nanti Bu Fitri beri contohnya ya. Intinya, slogan itu kata kuncinya adalah memotivasi, ya, memotivasi, kemudian bisa juga mendorong. Jadi, memotivasi atau mendorong kalimatnya. Kemudian poster adalah lembaran pengumuman atau iklan yang dipasang di tempat umum yang biasanya disertai gambar. Identiknya, poster itu biasanya ada gambarnya dan gambarnya itu banyak lebih besar daripada tulisannya biasanya. Beda dengan slogan. Kalau slogan itu biasanya isinya berupa tulisan, gambar jarang. Ya. Selain itu, poster juga bisa diartikan plakat yang dipasang di tempat umum, yaitu bisa berupa pengumuman atau iklan dengan tulisan dan gambar yang mencolok. Jadi, poster ini dominannya dia menunjukkan gambar, ya.
ada tulisannya juga, tapi dia dominannya menunjukkan gambar. Tapi kalau slogan itu dominannya adalah menunjukkan tulisan, ya. Gambarnya boleh ada, boleh tidak, tetapi biasanya gambarnya tidak terlalu mencolok. Yang lebih mencolok, yang lebih banyak itu adalah tulisannya. Gitu. Pemasangan poster biasanya di tempat umum seperti terminal, stasiun, pasar, rumah sakit, dan sebagainya. Poster biasanya juga ditempelkan di dinding atau tembok yang dipasang di pinggir-pinggir jalan. Contoh iklan. Ini tentunya kalian sudah tahu semua ya, banyak sekali iklan yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah contoh iklan ya anak-anak. Ada iklan Hypermart, ada harga spesial, ada ShopeePay, dan lain sebagainya. Kemudian iklan sebuah pendidikan atau lembaga pendidikan non formal, ini saya contohkan Ruang Guru, bimbel, ingat ruang guru, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh dari iklan, ya. Contoh slogan. Slogan itu bisa berupa motivasi, bisa berupa suatu ideologi, suatu tujuan untuk sebuah merek boleh. Contohnya ini adalah slogannya Pos Indonesia. Pos Indonesia itu slogannya untuk Anda kami ada, ya. Kemudian ini contoh slogan yang bukan merupakan bagian dari sebuah merek brand. Misalnya, hidup hanya sekali, hiduplah yang berarti. Ini juga slogan ya anak-anak. Intinya adalah memotivasi kita untuk lebih baik dan lain sebagainya. Kemudian, ini juga termasuk slogan, maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Seperti itu. Kemudian contoh poster. Nah, poster ini identik dengan gambar. Kemudian yang mencolok lagi selain gambar adalah sebuah ajakan. Jadi ajakannya itu sangat kental ya di poster. Biasanya kalian akan menemukan kata-kata ayo, mari, dan kata-kata perintah lainnya yang menunjukkan suatu ajakan atau persuasi. Ayo, mari, kemudian kalau ajakan lindungilah, patuhilah, dan lain sebagainya. Intinya adalah sebuah ajakan. Kalau di sini Bu Fitri mencontohkan, ayo cegah virus corona. Nah, ini ada gambarnya ya. Ada gambarnya, kemudian ada beberapa tulisan yang mendukung poster itu. Yang kedua, selain ayo, ada kata perintah. Di sini adalah hindari. Hindari berarti perintah ya. Maaf, perintah boleh atau ajakan. Hindari COVID-19 dengan 3M. Nah, itu contoh dari poster. Ini banyak gambarnya. Seperti itu. Kemudian, contoh poster yang ketiga, ini juga kalimat ajakan juga. Jaga diri keluarga Anda dari COVID-19. Jaga diri dan keluarga Anda dari COVID-19. Ini ada banyak gambar, kemudian juga didukung beberapa tulisan. Gitu. Tapi yang mencolok adalah gambarnya. Sebaiknya pembuatan poster itu warnanya menarik, kemudian mencolok, gambarnya besar, kemudian kekentalan dari ajakannya atau persuasinya itu sebaiknya ditonjolkan, karena tujuan poster itu adalah mengajak atau atau mempersuasi pembaca agar mau ikut dengan apa yang dipersuasifkan di gambar. Seperti itu. Kata kunci dari poster adalah ajakan. Kalau kata kunci dari slogan tadi adalah memotivasi. Jadi dia tidak ada kalimat ajakannya, tapi seakan-akan mendorong atau memotivasi kita untuk melakukan apa yang diinginkan oleh penulisnya. Seperti itu. Jadi beda ya anak-anak ya. Kemudian setelah kita tahu tentang pengertian iklan, slogan, dan poster beserta contohnya, berarti kita sudah mengidentifikasi informasi dalam teks iklan, slogan, dan poster. Itu sudah sesuai dengan kompetensi dasar yang pertama.
Sekarang kompetensi dasar yang kedua adalah menyimpulkan isi iklan, slogan, dan poster. Dari gambar, dari tempelan, yaitu berupa iklan, slogan, dan poster, kita simpulkan isinya. Bagaimana ya caranya menyimpulkan isi iklan, slogan, dan poster? Setelah menentukan informasi dari teks iklan, slogan, dan poster, kita dapat menyimpulkan makna dan tujuannya. Ya, informasi itu yang tadi, kita tahu iklan itu apa, slogan itu apa, poster itu apa. Dilihat dari gambarnya, oh ini termasuk iklan. Dilihat dari tulisannya, oh ini termasuk slogan. Dilihat dari kemenarikan warnanya, oh ini termasuk poster. Jadi harus bisa membedakan. Nah, itu yang dinamakan informasi. Setelah menentukan informasi dari teks iklan, slogan, dan poster, kita dapat menyimpulkan makna dan tujuannya. Pertama, iklan umumnya menawarkan barang dan jasa atau jasa, namun ada pula iklan yang berisi imbauan, yaitu iklan layanan masyarakat. Jadi nggak hanya nggak hanya barang atau jasa aja yang bisa diiklankan. Iklan layanan masyarakat itu misalnya posyandu, keluarga berencana, vaksinasi COVID dan lain sebagainya, itu iklan layanan masyarakat. Kemudian, 2, slogan umumnya bertujuan menginspirasi dan memotivasi sehingga pembacanya bersemangat. Jadi kita diberi dorongan, diberi motivasi agar kita lebih bersemangat untuk menghadapi kehidupan misalnya ya. Tidak hanya kehidupan, banyak hal lain yang bisa dijadikan slogan, ya. Namun, tiap slogan tetap memiliki pesan motivasi atau inspirasi yang khusus dan unik. Misalnya, menanam pohon, anak cucu bahagia. Menanam pohon sekarang, anak cucu bahagia di masa depan, misalnya. Itu sebuah slogan. Tapi kalau diubah menjadi poster, ayo menanam pohon agar anak cucu kita bahagia di masa depan. Beda. Jadi sudah beda kalimatnya. Itu bedanya slogan dan poster. Sekarang poster dapat berupa pengumuman, penawaran barang atau jasa, atau sekedar hiasan. Ya, bisa berupa hiasan aja karena dia fokusnya ke gambar. Mungkin dengan gambar itu bisa mengartikan apa yang diajak atau dipersuasifkan oleh penulis. Itulah hebatnya poster ya. Jadi hanya dengan gambar besar itu bisa mengartikan bahwa oh kita sedang diajak seperti ini oleh penulis, seperti itu. Tapi kalau misalkan slogan, kita harus paham dulu, kita harus memahami dulu maknanya, makna tersiratnya seperti apa, seperti itu. Selain itu, poster dapat berupa ajakan kepada pembaca, baik ajakan untuk menggunakan produk tertentu atau ajakan melakukan sesuatu yang diinginkan oleh penulis. Seperti itu. Contoh menyimpulkan slogan. Karena slogan ini biasanya maknanya secara tersirat dan tersurat, makanya Bu Fitri mencontohkan slogan ya untuk contoh menyimpulkan. 1, misalnya tiada hari tanpa prestasi belajar. Nah, ini secara nggak langsung kalau kalian mengamati kalimat dari slogan ini maksudnya apa? Atau menyimpulkannya seperti apa? Isinya. Maksudnya bahwa kita itu disuruh untuk tetap giat belajar. Ya, terus giat belajar agar kelak ilmu itu bisa berguna dan bisa membawa kita dalam prestasi yang tinggi misalnya. Nah, itu maksudnya. Itu secara nggak langsung kita sudah bisa melihat atau menyimpulkan isi dari slogan ini. Kemudian yang kedua, kita sendirilah yang menentukan masa depan kita. Kalau dilihat secara tersirat atau tersurat ya, maaf tersurat itu tertulis. Kalau dilihat secara tertulis atau tersurat itu sudah jelas bahwa masa depan kita itu ditentukan oleh kita sendiri. Kalau misalkan kita bisa belajar dengan giat, misalnya menyiapkan semuanya sejak dini,
kita rajin, kita disiplin, maka suatu saat semuanya itu akan berguna di masa depan. Kita akan terbiasa dengan hidup yang teratur, disiplin, kemudian kita juga mampu mengendalikan diri supaya menjadi orang yang semakin hari semakin lebih baik. Jadi kita sendirilah yang menentukan masa depan kita. Masa depan kita seperti apa? Ya sekarang penentuannya. Seperti itu. Kemudian slogan 1 berisi informasi bahwa prestasi belajar harus diraih setiap hari. Ya, ini anak-anak maksudnya cara menyimpulkan. Kita dapat menyimpulkan maksudnya, yaitu motivasi untuk selalu belajar dan berprestasi. Itu adalah simpulannya. Kalau isi informasinya, boleh bahwa prestasi belajar itu harus diraih setiap hari. Kita juga dapat menyimpulkan bahwa kemungkinan besar slogan ini digunakan di lingkungan sekolah. Jadi kita menyimpulkannya dengan bahasa kita sendiri boleh. Oh, maksudnya seperti ini, lalu kita tulis. Seperti itu. Intinya apa? Benang merahnya apa? Kemudian slogan yang kedua, sementara itu slogan 2 lebih bersifat memotivasi secara umum, tidak hanya berlaku di lingkungan sekolah. Karena ini sudah bisa terlihat ya, kalau yang pertama itu kemungkinan besar memang ada di sekolah, di lingkungan pendidikan misalnya. Tapi kalau ini tidak bisa secara umum. Tidak hanya berlaku di lingkungan sekolah. Informasi yang kita peroleh dari slogan 2 ini adalah segala perbuatan hari ini akan menentukan masa depan kita. Itu kan hampir sama yang apa yang diartikan Bu Fitri sebelumnya. Berdasarkan informasi ini, kita dapat menyimpulkan bahwa slogan ini berupa motivasi untuk menentukan langkah dengan tepat demi masa depan yang gemilang, ya. Seperti itu. Beginilah anak-anak cara menyimpulkan sebuah slogan. Sama cara menyimpulkan iklan dan poster nanti akan seperti ini. Intinya kalian harus sudah paham dulu gambarnya, sudah paham tulisannya, dan sudah paham maksud informasi yang disampaikan oleh teks iklan, teks slogan, dan teks poster. Kalau kalian sudah mampu melewati itu semua, otomatis kalian bisa atau mampu menyimpulkan isi dari teks iklan, slogan, dan poster. Seperti itu. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan penjelasan Bu Fitri. Demikian materi teks iklan, slogan, dan poster yang sudah Bu Fitri sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian belajar di rumah ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bu Fitri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.